Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ibu-ibu sekalian, para ummahat yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala limpah curahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya. Allah subhanahu wa ta'ala perkenankan kita kembali untuk kembali bisa berkumpul di tempat ini, di rumah yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala penuhi dengan keberkahan ini. Dan semoga juga keberkahan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada pertemuan kita dan pelajaran kita. Kita berharap semoga adanya kita di sini menjadi penambah, pemberat amal timbangan kebaikan kita nanti di akhirat, hingga Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk tergabung dalam orang-orang yang layak untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga bersalawat dan taslim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia yang menginjakkan kakinya di atas muka bumi ini, hingga kita pun semuanya diperintahkan untuk bisa meneladani beliau, mengikuti perintah-perintah beliau dengan sebaik-baiknya dan menjauhi larangan-larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya untuk hal tersebut. Kemudian ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan kembali kajian kita. Sekarang kita alhamdulillah sudah memasuki pertemuan yang ke-10. Setelah sebelumnya kita mengkaji tentang sifat istri solihah yang ketiga kalau nggak salah ya. Yang pertama, sifat istri solihah adalah hendaknya dia bertakwa kepada Allah dan mentaati suaminya. Kemudian yang kedua, bahwasanya sifat wanita solihah itu adalah senantiasa waspada dan berhati-hati daripada godaan dan gangguan syaitan. Karena memang namanya wanita itu merupakan salah satu senjata yang utama yang digunakan untuk syaitan. Untuk apa? Untuk mengadakan kerusakan. Ya, kita tidak katakan bahwa wanita adalah biang kerusakan, akan tetapi syaitan seringkali menjadikan wanita adalah sebagai wasilah untuk kemudian membuat berbagai macam kerusakan. Maka hendaklah para wanita di sini berhati-hati daripada syaitan. Kemudian yang ketiga, di antara sifat wanita yang salihah atau sifat istri yang salihah adalah senantiasa memasukkan rasa senang dalam hati suaminya. Menyenangkan suami apabila suaminya melihatnya, dalam hal apanya, dalam hal penampilannya, pakaiannya, ya, keadaannya dan lain-lain sebagainya, termasuk dalam tutur katanya dan dalam sikapnya, ya, yang semua itu ya, tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin di mata suami tidak bisa menghargainya dengan layak, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menilai, akan memberikan balasan ya atas usaha kita untuk menyenangkan suami para istri sekalian.
Kemudian insya Allah pada hari ini kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan yang ke-10 ini. Kita lanjutkan apa yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang. Nah, silahkan dibuka kembali bukunya. Silahkan dibuka bukunya halaman 40. Halaman 40 kita di alinea yang kedua yang ada kata-kata yaqulu. Apa ya ini? Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kama fi sahih Muslim min hadithi Jabir radhiyallahu anhu, sebagaimana yang tertulis yang termaktub dalam kitab Sahih Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza qadima ahadukum lailan fala ya'tiyanna ahlahu turuqan. Artinya, idza qadima ahadukum lailan, apabila salah seorang di antara kalian pulang dari perjalanan jauh, lailan pada malam hari. Apabila salah seorang di antara kalian pulang pada malam hari, saya rubah tempat itu. Idza qadima ahadukum lailan, apabila salah seorang dari kalian pulang dari bepergian, lailan pada malam hari dia pulang. Ini bagi laki-laki, Bu ya. Fala ya'tiyanna ahlahu turuqan, maka janganlah dia mendatangi keluarganya atau istrinya turuqan, ya, dengan tiba-tiba. Tahu-tahu malam hari tiba-tiba nongol, assalamualaikum, ya. Yakni maksudnya adalah la yufaji'uhum bil lail, jangan membuat mereka terkejut, kaget kok pulang pada malam hari. Limada? Alasannya kenapa? Qala, maka alasannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta tastahiddal mughibatu, sampai orang yang ditinggalkan atau al-maghibah, istri yang ditinggalkan itu menggunakan tastahiddah, menggunakan hadid. Hadid itu artinya besi. Ya, artinya sampai sang istri menyiapkan besi. Besi buat apa? Ini bukan buat nodong suaminya, Bu ya. Ya, bukan nano peso, tapi maksudnya ini adalah menggunakan besi. Ya, yang maksudnya di sini adalah pisau, atau kita bahasakan bisa juga dengan alat cukur. Ya, sampai tastahid dal maghibah, artinya sampai sang istri mencukur bulu-bulu yang ada di tubuh. Ya, jadi kumisnya dipotong, Bu, kalau misalnya mau nyambut suaminya, ya, atau bulu-bulu yang kira-kira mengganggu, yang menimbulkan bau-bauan yang tidak sedap atau juga merusak pemandangan. Wa tamtashitas sya'itah, ya, dan juga orang yang sya'itah, artinya yang rambutnya acak-acakan amburadul, itu tamtashito, bisa bersisir. Ya, artinya di sini ya seseorang laki-laki jangan pulangnya tiba-tiba. Ya, tiba-tiba pada malam hari, karena malam hari biasanya untuk ibu-ibu dalam posisi rambutnya acak-acakan, kuwel-kuwelan, artinya tidak sedap dipandang, itu biasanya. Ya, maka kasihlah kesempatan bagi sang suami untuk istrinya agar mereka bisa persiapan. Di antara persiapannya adalah menghiasi diri. Di sini disebutkan di antara contoh kecil dari menghias diri adalah memotong rambut-rambut yang mengganggu, atau juga ya menyisir atau merapihkan rambut yang tidak rapih. Artinya persiapan supaya apa? Supaya enak dipandang, supaya enak dicium dan lain sebagainya. Ya, maka di sini menunjukkan bahwasanya seorang wanita hendaklah persiapan untuk bisa menyambut suaminya, memberikan pemandangan yang terindah. Apalagi kalau suaminya itu habis bepergian jauh,
habis safar, ya kita selalu ingatkan ketika suami safar, maka ya segala hal itu bisa dilihat di luar sana. Banyak yang tidak terlihat di dalam itu terlihat di luar, atau bahkan ketika safarnya jauh, ya mau mencari pelampiasan mereka tidak bisa. Ya ketika sampai rumah sudah mau melampiaskan keinginannya, ya tahu-tahu ada sundel bolong, ya. Maka jangan sampai seperti itu. Maka kita berikan sambutan ya dengan pada suami kita, dan juga berikan penampilan yang terindah supaya sedap dipandang, ya, supaya enak dipandang. Maka kita baca lagi. Wa hada fihi laftatun lil mar'ah. Ini ada ya sedikit peringatan bagi seorang wanita. Wal haditsu laha wa anha, dan hadis ini juga tentang wanita. Jadi tadi hadis ini berbicara kepada laki-laki. Jangan kalian mendadak, tapi ini hadisnya juga juga mengingatkan bagi seorang wanita untuk berusaha memperbaiki penampilannya. Wa qawluhu hatta tastahidda al-mughibatu wa tamtashuta asy-sya'itha, yani sya'ithatu asy-sya'ri, rambutnya acak-acakan. Wa hadha fihi laftatun karimatun lil mar'ah. Di sini ada laftatun karimah, isyarat yang mulia lil mar'ah bagi seorang wanita. Annaha, bahwasannya, hakada, beginilah seharusnya, yang bagi, ya beginilah yang bagi, beginilah selayaknya seorang wanita, antalqa zaujaha, yaitu menemui suaminya, bikamali nadhafatiha, dengan kesempurnaan kebersihannya, dengan kebersihan yang sempurna, dengan sebersih-bersihnya, wa husni hayatiha, dan keindahan bentuknya atau keadaannya, ya, wa jamal isti'dadiha, dan juga persiapan benar-benar matang persiapannya untuk bertemu dengan suaminya. Wala siyama, terlebih lagi, idza kana qadima min ghaibatin, apabila suaminya itu pulang dari ghaibah, ketidakadaan, pulang kembali dari ketiadaan, ya, maksudnya bukan suaminya jadi siluman, ya, menghilang kemudian muncul bereng, tapi maksudnya adalah suaminya safar jauh, ya, atau suaminya mungkin kerja seharian, ya, seharian kerja tidak ada di rumah, ya, kemudian ketika pulang dia mendapati istrinya dalam keadaan yang tidak enak dipandang, tidak enak dibelai, tidak enak dinikmati. Maka ketika itu hilanglah seleranya. Waja'an safarin, atau suami itu pulang dari perjalanan jauh. Fahada amrun yatatallabu minha isti'dadan wa tahayyuan. Ini adalah perkara yang menuntut isti'dadan, yang menuntut persiapan dari seorang wanita. Wa tahayyuan, dan juga ya persiapan tadi itu, hatta fi tartibil baiti wa tahyiyatihi, hingga pun dalam urusan merapikan rumah dan mempersiapkannya. Jadi rumahnya juga disiapkan. Ya, kalau misalnya anaknya mungkin habis pipis dan sebagainya, maka dikondisikan sebelum suaminya pulang, kira-kira suaminya pulang jam 5, ya maka anaknya sudah dipersiapkan, sudah dimandikan, sudah dikasih wangi-wangian, sudah didandanin. Rumahnya juga sudah disapu, sudah dibersihkan, ya, barang-barang yang berantakan sudah dirapikan. Ya, sampai suami lelah di luar, pikirannya kacau, pulang ke rumah, rumahnya masih seperti kapal pecah. Mau melangkah ke sana, ya isinya keset, yang ke sini isinya minyak tumpah, ya, dan sebagainya. Yang sana susunya masih tercecer. Ya, maka sebaiknya sebisa mungkin kita rapikan rumah kita. Kama jaa an ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana Aisyah pernah mencontohkan ini. Dan para ummahat, ibu-ibu kaum muslimat hendaknya melihat Aisyah ini, mencintai Aisyah ini, karena Aisyah ini adalah antara istri yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikabarkan Aisyah adalah istri Nabi di dunia dan di akhirat.
Maka ibu-ibu hendaklah mencintai Aisyah dan berusaha untuk menirunya. Beliau berkata, Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang atau pulang min safarin, dari sebuah perjalanan safar yang jauh. Fawada'tu qiraman li. Ya, maka aku meletakkan qiraman li. Ini maksudnya adalah korden, sitar. Korden untuk menutupi sebuah ruangan di sana ya. Fi janibin minal bait, di sebelah rumah. Maksudnya di sisi pinggiran rumahnya, mungkin di temboknya. Ya, temboknya itu dihias sama beliau radhiyallahu anha. Dalam rangka apa? Menyambut suaminya yang pulang dari safar yang jauh, untuk memberikan pemandangan yang segar, yang berbeda, yang enak untuk dilihat, untuk memberikan rasa nyaman dan betah kepada seorang suami ketika berada di rumah. Wa kana fihi tasawir, akan tetapi di korden tersebut ada gambar-gambarnya, ya, ada gambar-gambarnya. Kemudian, limada wada'at hadzal qiram, mengapa Aisyah meletakkan atau memasang korden ini? Li'annaha aradat idza dakhala alaihi salatu wassalamu ila al-bait, karena sang bunda Aisyah ini ingin, aradat idza dakhala alaihi salatu wassalam, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ila al-bait, ke dalam rumah, yajid fihi syai'an min at-tahsin, maka beliau nanti bisa mendapatkan suatu keindahan, awit tahiyati fil baiti nafsihi, atau sebuah persiapan dalam rumah tersebut, wa fil mar'ati nafsiha, juga dalam diri sang wanita tersebut. Jadi rumahnya dipersiapkan, dihias, dikasih wangi-wangian, ya, bila perlu dipel. Nah, kemudian nanti dirinya juga sama. Ya, jangan sampai rumahnya dirapih-rapihkan tapi sang istri tidak mau bersih-bersih juga, tidak mau merapihkan diri atau menghiasi diri. Ya, bila perlu, mohon maaf ya. Bila perlu, mohon maaf ini kalau misalnya suami pulang dari bepergian ya, bila perlu kasih pemandangan yang bikin suaminya itu gairahnya langsung naik, ya. Supaya apa? Supaya apa yang selama ini terpendam dalam hasrat seorang suami bisa langsung dilampiaskan. Dan ini diantara sikap seorang wanita yang sebaik-baiknya wanita, ya, karena dia bisa memberikan ketenangan dalam hati suami, juga dalam syahwatnya sang suami, juga dalam pemandangan sang suami. Ya, jadi jangan ragu, Bu, kalau misalnya suami suka ibu pakai pakaian yang tertentu, ya pakai pakaian itu. Ya. Tapi tetap kita perhatikan di rumah itu ada siapa saja. Kalau sama anak-anaknya, jangan sampai ibu-ibu membiasakan orang anak itu melihat aurat daripada ibu tersebut. Ya, jangan dibiasakan. Kita harus lihat kondisi juga. Falamma ra'a alaihi salatu wassalamu al-qirama, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat korden tersebut, wa alaihi tasawir, dan di atas korden tadi itu ternyata ada gambar-gambarnya, ishtadda ghadabuhu wa qata'a, maka beliau pun tidak suka, beliau marah, maka kemudian beliau memotongnya. Memotong korden tersebut, ya. Tapi ini bukan pembahasan kita ya, bahwasanya Rasulullah SAW marah karena ada kordennya, yaitu karena kordennya tersebut ada gambar-gambarnya, yang mana gambar-gambar ini memang tidak diperbolehkan untuk ada di dalam rumah. Makanya kemarin ada seorang jamaah yang tanya kepada saya, apa hukumnya kita majang-majang foto di dalam rumah kita, Pak Ustadz? Ya, foto-foto album pernikahan, album kenangan anak-anaknya dan sebagainya. Ya, maka yang seperti ini sebaiknya untuk tidak dilakukan. Untuk tidak dilakukan. Apalagi kalau itu adalah berbentuk lukisan. Ya. Walaupun nanti foto itu sebagian ulama mengatakan hukumnya tidak sama dengan lukisan, karena foto itu adalah pantulan. Jadi tidak melukis, ya. Jadi foto itu ibaratnya hanya pantulan saja, nyata. Kemudian kita pindahkan di sebuah kertas. Tapi ulama yang lain mengatakan justru foto itu lebih canggih daripada lukisan.
Lukisan saja yang mirip tidak boleh, apalagi foto. Nah, makanya kita daripada kita terjatuh dalam perdebatan yang seperti ini, maka kita lepas saja foto-foto yang ada. Karena Nabi SAW mengatakan bahwasanya malaikat rahmat, maksudnya malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada patung-patung. Ya, juga di dalamnya ada anjing, juga di dalamnya ada gambar-gambar ya ataupun taswir tadi itu. Ya, makanya kadang-kadang salah satu penyebabnya kenapa dalam rumah kita itu kok panas suasananya, sama istri kok, sama suami atau sama anak-anak kok pengennya marah-marah terus bawaannya, nggak pernah akur. Ya mungkin bisa jadi karena malaikat rahmatnya tidak masuk. Ya, yang masuk apa? Yang masuk jinnya, yang masuk syaitannya. Ya, malaikat rahmat tidak masuk, tapi malaikat maut tetap mereka masuk. Ya, walaupun mau dikasih gambar seberapa, dan malaikat maut orang yang melebu. Ya, tetap masuk kalau malaikat maut ya mencabut nyawa siapapun yang ada dalam rumah tersebut. Maka ya yang ada gambar-gambar seperti itu dalam rumahnya sebaiknya dicopot. Kapan nyopotnya? Sekarang. Sekarang masih kajian, ya nanti pulang. Ya sebaiknya dicopot ya. Karena tentunya kita nggak mau kan kalau sampai malaikat rahmat itu tidak mau masuk dalam rumah kita. Kemudian kita katakan tadi ini adalah sebuah persiapan ya dari seorang wanita untuk menyambut suaminya. Pembahasan kita ya ini tadi masalah Aisyah radhiyallahu anha berusaha untuk mempersiapkan diri, juga mempersiapkan tempatnya untuk apa? Menyambut kedatangan sang Rasul alaihi salatu wassalam setelah ya berada di sebuah perjalanan yang melelahkan. Karena Bu, yang namanya safar itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-safaru qit'atun minal 'adzab. Safar itu adalah potongan daripada adab. Ya. Karena jauh dari keluarga, jauh daripada istrinya, jauh daripada anaknya, ya, jadi orang-orang yang terkasih. Ya, kemudian juga biasanya perjalanan yang sulit, ya. Pegel, capek, melelahkan, ya. Sampai-sampai yang biasanya puasa itu diperbolehkan untuk membuka puasanya ketika itu. Maka ketika sampai ke dalam rumah, ya dia pengennya seorang suami ini pengennya istirahat, rehat, disambut dengan baik, mendapatkan aroma-aroma yang sedap, tidak seperti aroma ketika masih dalam perjalanan. Ya, di sana ada aroma aroma bus ya, mohon maaf ya. Mungkin ada sebagian yang agak sensitif kalau kita mendengarkan kata-kata bus ya, karena langsung kebayang aromanya seperti apa. Maka ketika sampai dalam rumah hendaklah disambut dengan sebaik-baiknya. Ya, kita lanjutkan. Fanahnu nastafidu, maka kita berusaha untuk mengambil faidah min hadzal hadits, dari hadis ini ya, faidatan, sebuah pelajaran, annal mar'ata, bahwasanya seorang wanita yang bagi antuhayyi al-baita, ya, sudah sepatutnya mereka itu menata rumahnya, wa anturattibahu, dan agar merapikannya, wa antuhsina i'dadahu wa tahyi'atahu, dan agar mereka berusaha ya sebaik-baiknya untuk mempersiapkan dan merapikan rumah tersebut. Wa i'dadaha li nafsiha al-i'dadat tammal kamil, dan juga hendaklah dia ya mempersiapkan dirinya sendiri dengan persiapan yang at-tam al-kamil, yang sempurna dan matang. Ya, dengan persiapan yang serius, benar-benar sungguh-sungguh dalam menyambut suami. Berdandan, kalau biasanya mau arisan kok dandannya lengkap, ya sekedar mau arisan padahal ketemu sama ibu-ibu, ya nggak mau dibilang begini, nggak mau dibilang begitu, ya alisnya ditebel-tebelin, bedaknya ditebel-tebelin, semuanya, ya mandi, wangi, persiapan. Nah seharusnya menyambut suami lebih dari itu, ya, lebih dari itu, ya dengan al-i'dad at-tam al-kamil. Tuhsinu istiqbalahu, hendaklah dia berusaha sebaik-baiknya dalam menyambutnya, berikan kata-kata yang indah, ya sambut dia dengan pangeranku sudah kembali dan sebagainya, kamu itu lebay, ya yang enggak lebay, ya itu adalah usaha kita untuk memperbaiki diri kita di hadapan suami kita. Fahadihi kulluha, maka ini semua
minas sifatil lati ja'at fi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara sifat-sifat yang datang dalam sunnah, ya, dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada dalil-dalilnya semua sifat yang seperti ini. Jadi ketika kita melaksanakan ini semua, kita berusaha menerapkan, ya, perintah-perintah Nabi, maka kita akan mendapatkan pahala insyaallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lil mar'ati wa zawjati shalihah, ya, sifat-sifat yang ada dalam sunnah, ya, bagi seorang wanita dan istri yang saleh. Kita lanjutkan lagi. Aidan min dalikum, juga di antara sifat-sifat tersebut, ma jaa fi mu'jam at-Tabrani al-Awsat, ya, yang ada dalam mu'jamnya Imam at-Tabrani, mu'jam al-Awsat namanya. Min hadits Anas bin Malik, dari hadis Anas bin Malik. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Ibu-ibu, kita dengarkan hadis ini. Ala ukhbirukum min nisaikum min ahlil jannah. Ala ukhbirukum min nisaikum fil jannah, halaman 44. Ala, maukah kalian aku kabarkan binisaikum, dengan wanita-wanita kalian fil jannah, di surga. Wanita-wanita ahli surga, mau enggak? Ibu-ibu pasti mau, Bu, ya, mendengarkan ini. Ibu-ibu pasti mau mendengarkan ciri-cirinya wanita surga itu seperti apa. Ya, kemarin kita dengar ibu-ibu bahwasannya kebanyakan penghuni neraka itu adalah wanita. Ya. Dan kita berharap tidak ada di antara kita yang ibu-ibu. Ada berapa jumlahnya ini? Ada sampai 300 orang, ya? Enggak ada, Bu? Ya, enggak ada. Ini sudah, alhamdulillah, sudah banyak, ya. Ada berapa? Entah 20, entah berapa? 18 atau 15, ya, pokoknya segitu. Jangan sampai yang jumlahnya segini ada salah seorang di antara sebelah kanan atau kiri kita atau di hadapan kita yang nanti kok masuk ke dalam neraka. Ya, kita berharap semoga tidak ada. Ya, kita berharap semuanya ibu-ibu yang ada di sini dan kaum muslimat seluruhnya, mereka berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi faktanya, ya, kalau kita bicara fakta, Bu, ya, katanya wanita selalu benar. Itu kalau katanya. Tapi kalau faktanya, ya, justru wanita paling banyak menghuni neraka. Maka harus berhati-hati. Tapi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan, ya, mau tahu nggak ciri-ciri wanita penghuni surga? Lahid hadal uslub fit tashwik. Perhatikanlah, ya, metode Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memberikan rasa penasaran ini. Wal itharatu lil qulubi wal asma', dalam metode Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membangkitkan, ya, hati dan juga pendengaran. Kita jadi penasaran, apa ya? Rasul bertanya seperti itu. Ala ukhbirukum min nisaikum fil jannah, maukah kalian aku kabarkan dengan wanita-wanita kalian yang akan masuk surga, yakni, ya, az-zaujatul lati bi sifatihal hamidah, yaitu wanita-wanita yang dengan sifat-sifatnya yang hamidah, terpuji, wa khilaliha al-mubarakah, ya, dan perangainya yang mubarakah, yang diberkahi, sarat ahlan, yang layak, wa muhayyatan, dan juga disiapkan, li an takuna min ahlil jannah, untuk menjadi penghuni surga. Qala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu waludin, yaitu wanita-wanita yang wadud, yang penyayang, yang lembut penuh kasih. Ya, wanita-wanita yang lembut penuh kasih. Karena kita katakan lembut karena biasanya orang penyayang itu dia cenderung memiliki sifat yang lembut, penuh kasih. Walud itu artinya subur atau banyak anaknya. Idza ghadibat, apabila dia marah, dia siapa? Sang wanita itu marah. Au usi'a ilaiha, ataupun dia disakiti, ya, mungkin tersinggung dengan perkataan suami, ataupun mungkin terjadi pertengkaran, ya. Au ghadiba zawjuha, atau suaminya marah. Ini, Bu, kita perhatikan lagi, adalah wanita yang kullu wadudin walud, wanita yang penyayang dan penyubur. Idza ghadibas, apabila sang wanita disakiti, au usiya ilaiha, ataupun idza ghadibat, apabila sang wanita tadi marah, ataupun usiya ilaiha, disakiti,
Au ghaliba zawjuha, ataupun suaminya malah yang marah. Lahid hadal umur at-thalatha. Perhatikanlah 3 perkara ini. Mada tasna? Ngapain? Apa yang diperbuat sang wanita ketika sang wanita marah atau disakiti atau suaminya marah? Qala. Maka sang wanita tadi mengatakan, hadihi yadi, ini tanganku wahai suamiku. Fi yadika, dalam genggaman tanganmu wahai suamiku. La aktahilu bighamdin, aku tidak bisa jenak untuk menutup mataku. Hatta tardo, sampai engkau ridho, sampai engkau rela. Yakni la ughmidu ainayya, aku tidak bisa untuk memejamkan kedua mataku. Wala ahna'u binaumin, dan aku tidak jenak tidurku. Wala tuqirru li aini, dan tidak merasa tenang, merasa senang. Hatta tardo anni, sampai engkau ridho kepadaku wahai suamiku. Hadihi yaqulu alaihi salatu wassalam, inilah yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nisaikum, wanita paling baik di antara kalian, atau wanita kalian yang paling baik. Ibu-ibu bisa nggak seperti ini, Bu? Masuk surga loh, Bu. Susah, Pak Ustaz, ya. Susah, makanya balasannya surga. Bukan balasannya itu emas 5 gram ataupun kulkas 2 pintu, ya, bukan. Karena susah maka balasannya surga. Loh, di sini disebutkan, siapa yang menyebutkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang marah istrinya, ya. Bahkan ketika istrinya yang marah atau bahkan istrinya yang disakiti kok malah istrinya yang minta maaf. Nah, faktanya, ini saya bukan curhat, Bu, ya. Tolong jangan dipahami ini sebagai curhat. Nah, ini adalah kajian kita. Ya, karena memang kebanyakan wanita seperti itu, ya. Ya, bahwasanya kebanyakan itu malah justru kalau kita lihat ya di media-media sosial, suami-suami curhat, ya. Bahwasanya yang sering minta maaf itu biasanya malah suaminya. Ya. Suaminya salah, harus suaminya minta maaf, suaminya benar, yang istrinya yang salah, suaminya juga yang minta maaf. Ya, akhirnya suaminya lah yang masuk surga. Akhirnya suaminya yang kebanyakan menjadi penghuni surga. Coba seandainya ibu yang seperti itu, mau ibu salah, mau ibu benar, kalau bertengkar, berdebat sama suaminya, Mas, ini tanganku, Mas, ya, dielus-elus dada suaminya, ya, aku nggak tenang rasanya kalau Mas sampai kesel sama aku, ya, kalau Masnya sampai marah sama aku nggak bisa tenang, soalnya Mas adalah ya surgaku dan nerakaku. Maka aku mohon Mas minta maaf dan sebagainya. Kalau emang aku sudah bikin suami mana yang nggak akan terenyuh hatinya kayak gitu, Bu. Ya, suami dilawan tuh dengan kelembutan, bukan suami dilawan dengan kekerasan. Suami yang marah kita ikutan marah, ya suaminya tambah jadi. Ya, kalau kitanya marah kita lempar piring, suaminya bisa lempar baskom. Kita marah kita lempar sepeda, suaminya bisa banting motor. Ya, makanya nggak bisa dilawan dengan kekerasan. Ya, namanya laki-laki dilawan dengan kelemah lembutan, dengan rayuan, ya. Dan di samping itu nanti bisa menenangkan hati suaminya, ibu juga akan termasuk di antara orang-orang yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nisaikum min ahlil jannah, ya, wanita-wanita kalian dari penghuni surga. Berat memang, ya, kita akui, ya, ini semua adalah berat. Ya, karena untuk bisa melakukan hal seperti ini, ya, bisa minta maaf terlebih dahulu, itu adalah ketika kita berusaha untuk bisa meringankan atau menurunkan ego kita. Ya, namanya suami istri itu biasanya egonya itu sangat tinggi. Ya, sama-sama nggak mau disalahkan, sama-sama mau dibenarkan, sama-sama mau kamu ikut aku. Tapi di sini ibu-ibu sekalian kita ingatkan, seorang wanita ya adalah pendamping dari suaminya. Maka banyak-banyaklah untuk mengalah ketika dua pendapat yang sama kuatnya itu bertemu. Maka sebisa mungkin seorang wanita untuk mengikuti pendapat suaminya, karena kita katakan kemarin ada keberkahan di balik ketaatan seorang wanita terhadap suaminya. Sekalipun mungkin suaminya dianggap salah misalnya, selama itu tidak ada pelanggaran dalam hal syariat, maka sebisa mungkin kita tetap taat kepada mereka.
Ya, karena ada keberkahan di balik ketaatan seorang wanita terhadap suami. Namanya rumah tangga, kita harus mempersiapkan menyiapkan stok yang banyak. Stok apa? Stok dua hal. Yang pertama adalah stok sabar. Sabar ini berarti dengan banyak-banyak memberikan maaf. Stok kata maaf dan juga kata terima kasih, syukur. Stok sabar dan syukur itu harus banyak dalam kehidupan rumah tangga. Kata-kata terima kasih dan kata-kata maaf itu harus banyak dalam kehidupan rumah tangga. Karena setiap hari kita akan bertemu dengan aib pasangan kita. Bagaimana mungkin tidak? Karena seorang wanita dan laki-laki adalah dua kutub yang berbeda. Karena mereka berbeda kutubnya, maka ketika dipersatukan akan menjadi padu. Namanya dua kutub yang berbeda, mereka memiliki karakter dan kebiasaan yang berbeda. Suami cenderung bersikap begini, istrinya cenderung bersikap begitu, tidak sama. Maka kita harus banyak-banyak menyiapkan kata maaf. Kata maaf ini baik kita yang meminta maaf ataupun kita yang memaafkan. Karena kalau tidak seperti itu, setiap harinya akan terjadi cekcok nantinya. Dan juga kata terima kasih. Kata terima kasih kita juga harus banyak. Suaminya lakuin apa, makasih ya mas, masnya sudah mau nambal kenteng yang sudah bocor. Oh iya mas, itu mas, kentengnya tambahnya, bocornya tambah banyak mas, naik lagi mas. Oh terima kasih mas. Makasih ya mas sudah mau menghabiskan makanan dan masakan saya. Makasih sudah menikmati minuman saya. Makasih begitu. Suaminya juga sama, suaminya harus banyak-banyak stok maafnya, juga stok terima kasihnya kepada istrinya. Terima kasih istriku, kamu sudah sejauh ini menjadi pendampingku. Tanpa kamu ngeyel sama aku, tanpa kamu menentang perintahku, kalau benar seperti itu Bu ya. Nah, tapi insya Allah istri-istri yang ada di sini kita berhusnuzon adalah istri-istri yang soleh, insya Allah. Kita lanjutkan lagi. Walihada, maka dari itu nunabbihu. Mana tadi? Minan nisa'i, di antara sebagian wanita, la tubali, tidak peduli dengan hal semacam ini. Yanamul lailah wattintaini, dan juga tidur dia pada malam harinya ataupun 2 malam berlalu, wattalas atau 3 malam berlalu, wal ashar wasyuhur wasyahr, atau 10 malam ataupun 1 bulan, wa huwa mughdibun, dalam keadaan suaminya jengkel, dongkol, kesel, marah. Sebagian wanita gak peduli, suamiku mau marah, mau apa, dibiarin sama dia. Wala ka'annal amra ya'niha, seakan-akan itu tidak berarti baginya ketika suaminya marah. Biarin, dibiarin aja, entah alasannya apa. Sudah malas, sudah apa. Wala ka'annaha satalqallah, seakan-akan dia tidak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhasibuha, dan Allah akan menyidang dia, menanyakan kepadanya, menghisab dia ala hadhil umur, atas perkara-perkara ini, wa ala hadhil a'mal, dan atas perbuatan-perbuatan seperti ini. Perbuatan apa? Membuat suaminya kesel, jengkel, membuat suaminya kesel, jengkel, marah, tapi tidak dipedulikan sama istrinya. Allah, dia dalam pikiran dia mungkin, Allah nanti juga minta maaf suamiku, nanti juga suamiku kalau misalnya pengen juga akan mendekati aku, ya mungkin benar, mungkin benar suaminya akan mulai melunak hatinya, ngalah. Tapi seandainya yang mengawali untuk meminta maaf adalah seorang istri, Bu, khairun nisaikum, ini adalah sebaik-baik sikap wanita di ahli surga. Jangan sampai terlewatkan kesempatan ini. Allah itu, istrinya itu kalau marah sama ini, dia pasti sama suaminya begini-begini. Orang dia aja kalau marah suaminya, sebagian wanita begitu, membanding-bandingkan dengan temennya. Padahal kalau misalnya kita katakan secara kasar Bu ya, kalau dia nanti masuk neraka, apa kamu masih pengen seperti dia juga?
Tentunya ibu akan menjawab, tuh tidak. Ya, oh tidak. Oh itu istrinya fulan. Dia kalau marah sama suaminya, ya suaminya dibiarin aja, nggak dimasakin, nah, nggak disambut, nggak disenyumin, nggak diinin. Terus nanti kalau dia masuk neraka gimana? Ya aku juga sama, pengen masuk neraka sama dia. Nggak mungkin ibu akan mengatakan seperti itu. Ya, maka jangan sampai. Ya, maka jangan sampai kita ikut-ikutan sikap buruk dari orang lain. Walihada nunabbihu. Maka dari itu kita ingatkan di sini. Annal mar'atah, bahwasanya seorang wanita indama taqumu bihadil a'mal, ketika dia melaksanakan pekerjaan ini tujaha zawjiha, terhadap suaminya, hiya, kita perhatikan Bu, dia seorang wanita tadi itu tuti'u fil haqiqati man, sebenarnya dia sedang mentaati siapa? Sebenarnya sang istri tadi sedang mentaati siapa? Tuti'u rabbal alamin. Sebenarnya ibu ketika melakukan ini semuanya, ibu sedang mentaati Rabbul Alamin, Allah Subhanahu Allah. Ibu ketika melaksanakan ini semua bukan dalam rangka sekedar hanya untuk menyenangkan suami, mentaati suami, bukan sekedar itu. Tapi ibu sedang melaksanakan perintah sebagai seorang hamba, sebagai seorang budak wanita dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya, kamu wahai wanita, namamu siapa? Oh, namaku Maryam. Namaku Aisyah ya Allah. Oh, kamu Maryam. Saya takdirkan kamu untuk hidup di Sungai Bahar. Kamu hidup di Sungai Bahar, kamu tidak sendirian. Kamu akan saya buat terlahir dari seorang orang tua yang begini-begini. Nah, dan kamu akan saya berikan pendamping yang bernama, lucu ini siapa Bu? Ya, disebutkan. Yang bernama Mas Heri, yang bernama Mas Oi, ya, yang bernama siapa lagi? Mas Grace, ya, dan mas-mas yang lainnya. Itu dari siapa Bu suami ibu? Dari Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan ibu punya suami-suami yang seperti itu. Kemudian Allah perintahkan, kamu wanita, layani itu mas-mas kalian. Layani itu suami-suami kalian, bersikap manis, bersikap baik, ya. Berikan sambutan terhangat, berikan kata-kata yang paling indah. Ya Allah, nanti aku dapat apa dari suamiku? Allah tidak menjanjikan nanti kamu dapat dari suamimu akan kasih begini. Enggak. Allah janjikan nanti aku yang balas kamu. Kalau kamu taat sama suamimu, kamu enggak mau marah-marah sama suamimu, kamu mentaati suamimu ketika suamimu memerintahkan hal yang baik, ketika kamu berusaha menyambut mereka ketika mereka ada di hadapanmu, aku yang akan membalas. Ibaratnya seperti itu. Jadi sebenarnya ibu-ibu mentaati suami, berlaku baik terhadap suami, sedang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami. Ini yang harus kita simpan, kita tanamkan dalam hati kita. Ya, ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Kita berbuat baik pada suami kita untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah takdirkan kita hidup di tahun ini, di jam ini, detik ini, di tempat ini, bersama dengan pendamping-pendamping kita, bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Semua itu adalah ujian bagi kita. Apakah kita sanggup melaksanakan perintah Allah untuk kemudian melayani pasangan-pasangan kita atau tidak? Maka sebenarnya kita sedang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Alladzi khalaqaha amaraha bihadza. Ya, Rabbul Alamin, Allah yang telah menciptakan, dialah yang memerintahkan sang wanita dengan ini semua. Fa'alaiha, maka hendaklah dia antaquma bihadil huquq, untuk melaksanakan, ya, menegakkan hak-hak semua ini, wa an tu'addiya hadhil wajibat, dan untuk melaksanakan segala macam kewajiban ini, wa an tas'alallah, dan hendaklah dia sang wanita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ayyuyassira laha, agar memudahkan kepadanya hayatan karimah, kehidupan yang mulia, wa ishratan mubarakah, dan juga rumah tangga yang berkah. Rumah tangga yang berkah. Allah yang perintahkan ini semua, maka kita persiapkan jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Nah, itu tadi adalah di antara sifat daripada wanita salihah yang termaktub atau terangkum dalam sifat wanita salihah yang
Yang keberapa, Bu? Yang ketiga. Yang ketiga ya. Karena kita akan segera masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu sifat wanita salihah yang berikutnya. Itu ada di halaman 46, silahkan dibuka. Ya, jadi kita ingatkan lagi, sifat wanita salihah yang pertama kemarin adalah bertakwa kepada Allah. Ini adalah landasan dasar dari seluruh sikap kebaikan yang terkumpul di dalamnya. Ya, yaitu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat wanita salihah yang pertama yang termasuk tadi adalah bertakwa pada Allah dan mentaati sang suami. Kemudian yang kedua adalah mewaspadai syaitan. Dan yang ketiga adalah menyenangkan hati sang suami. Kemudian yang keempat, di antara sifat wanita yang salihah, sifat istri salihah yang keempat, kita tulis, Bu ya. Ini ada 4 hal. 4 hal ini kalau ibu-ibu melaksanakan semuanya ini 100%. Tapi kalau misalnya kita bagi maka 25%, 25%. Ayo kita baca, Bu. Dilihat lagi bukunya. Bismillah. Halaman 46. Aidan min sifatil mar'atis salihah, juga di antara sifat wanita yang salihah. Ma jaa fi Sunanil Baihaqi, yang ada pada kitab Sunan Al-Baihaqi. An Abi Udainah As-Sadafi, diriwayatkan dari Abi Udainah As-Sadafi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nisaikum, sebaik-baik wanita kalian, al-wadud, yang penyayang, al-walud, yang penyubur, al-muwatiyah, muwatiyah artinya yang tidak kasar. Ini simpelnya saja. Yang tidak kasar, nanti akan kita jelaskan secara terperinci apa itu al-wadud, al-walud, al-muwatiyah, dan yang terakhir al-muwasiyah, yang suka membantu urusan suami. Ya, al-wadud, wanita yang penyayang, ini 25%. Al-walud, yang banyak anaknya, ini 25%. Yang muwatiyah, yang tidak kasar, ini 25%. Ya, kemudian dilengkapi dengan al-muwasiyah, yang suka membantu urusannya suami. Tapi semua itu dengan syarat, idza taqairallah, apabila dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila sang wanita tadi, para wanita tadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia penyayang sama suaminya, ya lembut, ya kemudian tutur katanya manis dan sebagainya, tapi dia enggak bertakwa sama Allah, tidak ada artinya. Dia banyak anaknya, ya. Anaknya ada 10, ada 15, ada 20. Sampai diuraikan katanya ada seorang ustadz di mana? Purbalingga itu ya. Itu anaknya sampai 24. Tapi dari satu ibu. Wah, iya, Bu. Jadi tiap tahun melahirkan ibu ya. Susah, Bu ya. Al-walud, banyak anaknya tapi kalau tidak bertakwa percuma. Al-muwatiyah, ya lembut, yang tidak kasar, tapi kalau tidak bertakwa juga percuma. Al-muwasiyah, yang suka bantu suami tapi kalau tidak bertakwa juga sama saja. Kemudian dilanjutkan hadisnya, wa syarru nisaikum, dan seburuk-buruk wanita di antara kalian al-mutabarrijat, yang suka pamer kecantikan. Ayo, siapa di antara kita, di antara ibu-ibu yang suka pamer kecantikan? Ya, nggak usah ngaku, dalam hati saja. Kita ini adalah untuk kita pelajari. Jangan juga nuduh-nuduh kawannya. Biasanya dia ini. Seharusnya ibu itu yang harus dengar kajian ini. Ya. Nggak usah, Bu. Kita sama-sama introspeksi saja. Al-mutabarrijat, suka pamer kecantikan. Al-mutakhayyilat, yang sombong. Wa hunnal munafiqat, dan merekalah wanita-wanita yang munafiqat, yang memiliki dua wajah. Tampak luarnya itu dia baik, sholihah, masya Allah, ya, tapi dia menyimpan kebusukan dalam hatinya. Ya, bertemu dengan wanita yang satu, dengan orang yang satu, dengan wajah yang penuh kebaikan, ya, namun menemui yang lainnya dengan membawa kebusukan. Ya, al-munafiqat la yadkhulul jannata minhunna, tidak akan masuk surga mereka itu
illa mithlul ghurabil a'sam, kecuali seperti gagak yang a'sam. Al-ghurabul a'sam ini adalah jenis spesies gagak yang paling langka. Itu gagak yang belang biasanya. Gagak yang belang biasanya paruhnya itu ada warnanya cerahnya, atau mungkin kakinya yang ada warna cerahnya. Entah itu putih ya atau dan sebagainya. Gagak yang a'sam. Artinya langka. Tidak akan masuk surga wanita yang suka pamer kecantikan, yang sombong, yang munafik, kecuali sedikit saja di antara mereka. Ya, nanti akan kita perinci, insyaallah. Ya. Kita sebutkan dulu sampai waktunya. Ya, kalau masih bisa nanti kita lanjutkan. Unzuru ila hadhihi sifat li zaujati shalihah. Lihatlah ibu-ibu sekalian. Mari kita lihat ya, sifat-sifat daripada istri salihah ini. Al-wadud, yang penyayang. Wa hadhihi sifatun karimatun. Ini adalah sifat yang karimah, mulia. Wa khullatun hamidah, dan ya, khullah artinya sikap juga ya. Dan perhiasan yang indah, yang hamidah, terpuji. Karakter yang terpuji. Fil mar'atis salihah, yang ada pada diri seorang wanita yang salihah. Wa zaujatil mubarakah, dan seorang istri yang penuh kebaikan, penuh berkah. Nah, sifat kasih sayang. Al-wadud ay al-muttasifatu bil wuddi wat tawaddud, adalah seorang wanita ya, yang menyematkan kepada dirinya sifat al-wud wat tawaddud, sifat pengasih dan penyayang, penuh kasih sayang. Wa husnit tawaddud wa ahaqqun nasi bidzalika az-zauj ay al-ba'. Dan orang yang paling berhak untuk kita kasihi dan kita sayangi, untuk kita berikan perhatian dan kelembutan kita, mereka adalah para suami. Kata Syekh ya, beliau mengatakan seperti itu. Yang paling layak untuk kita kasih sayangi adalah sang suami, Bu. Bukan tetangga, Bu. Bukan suami orang, Bu, tapi suami sendiri. Kadang-kadang ibu-ibu seperti itu ya, perhatian sama suami orang, sama tetangganya, sama anak tetangga dan sebagainya, tapi sama suaminya acuh tak acuh. Nah, kayak seperti ini tidak dibenarkan. Antuhsinat tawadduda ilaihi, dia berusaha sebaik-baiknya untuk memberikan kasih dan sayangnya kepada sang suami. Wa antaksiba masyaa'irahu wa 'atifatahu, dan seorang wanita yang saleh hendaknya berusaha untuk memikat, menarik masyaa'irahu wa perasaan dan hati sang suami. Dengan apa? Bi kalimatihal latifah, dengan kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya yang latifah, yang lembut, kalimat-kalimat yang lembut. Ya, kalau ngomong sama suami orang, "Pundi Pak? Hati-hati Pak nggih," dan sebagainya. Sama suaminya Andi, kasar ya. Jangan sampai dibalik seperti itu. Wa alfadhihal 'adbah, dan lafaz-lafaznya ya, dengan kata-katanya sama al-'adbah yang sejuk, segar. Ya, pilih kata-kata terindah untuk kita berbicara dengan suami. Pilih nada yang indah untuk berbicara dengan suami. Bukankah ibu malu kalau sampai berbicara di hadapan orang lain, di hadapan teman-temannya dengan nada bicara ataupun dengan intonasi, dengan kata-kata yang kasar? Malu kan ibu-ibu sekalian? Harusnya begitulah juga, dan terlebih lagi terhadap suaminya. Wa husni tawaddudiha lahu fi muamalatihi, dan berusaha sebaik-baiknya untuk memberikan kasih sayang terhadap sang suami dalam bermuamalah ya, dalam bergaul dengan suaminya tersebut. Fi mafhariha, ya juga dalam penampilannya, wa fi hayatiha, dalam keadaan sehari-harinya. Fatawaddudu yakunu bil kalam, maka berkasih sayang itu bisa dilakukan dengan al-kalam, dengan perkataan. Wa yakunu bil hay'ah, juga dengan ya keadaannya. Ya. Wa yakunu bil mazhar, dengan penampilannya. Wa yakunu bil amal, juga dengan ya perbuatannya. Wa yakunu bil khuluq, juga dengan sikap. Ya. Intinya kita menunjukkan kasih sayang kita dalam perkataan kita ya, penuh dengan perhatian dan kasih sayang,
ya dalam perbuatan kita menunjukkan perhatian dan kasih sayang terhadap sang suami, dalam penampilannya berusaha menyenangkan sang suami dan lain sebagainya. Ya, ini kok suami diperlakukan seperti ini Ustaz, kok kayak raja saja? Ya memang seperti itu seharusnya. Ya, tapi suami saya nggak layak jadi raja Ustaz. Loh. Ya, tapi bagaimanapun juga sang suami adalah raja dalam rumah tangga. Kalau suaminya bukan raja, ya sudah, kita berusaha menjadi sang putri ya, daripada nggak ada sama sekali, raja yang nggak ada, ya putri yang nggak ada, ya kita yang jadi permaisurinya. Ya, nanti lama-lama suaminya akan jadi raja. Kita jadikan mereka raja, kita layan mereka bak raja. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi, masih ada waktu. Al-walud artinya al-munjibah, yang banyak munjibah, yang suka ngelahirin, yang suka melahirkan. Katsiratul injab, ya, yang banyak anaknya. Fahadihi sifatun hamidatun fil mar'ah. Ini adalah potensi bagi seorang wanita yang memiliki sifat semacam ini, ya, termasuk sifat yang terpuji, yang hamidah fil mar'ah. Tapi Ustaz, ya, kalau nggak punya anak gimana? Apakah masih bisa jadi istri solihah? Masih bisa, ya, masih bisa jadi istri solihah. Kesempatannya masih besar. Kita lanjutkan lagi ya, jangan minder. Wahia min khairin nisa, dan ini diantara sebaik-baik wanita yang banyak anaknya. Kemudian saya menjelaskan, wa idza kanatil mar'atu mubtalatan bi'illatin, apabila sang wanita ya, mubtalatan, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bi'illatin, dengan suatu penyakit, au maradin, ya sama saja, fahada amrun la yadurruha, maka ini tidak membahayakan baginya, tidak masalah. Ya, apabila seorang wanita kok ternyata diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu penyakit hingga mungkin dia belum memiliki anak, ya, atau mungkin tidak memiliki anak, maka tidak masalah. Li'annahu laysa amran qassara fi, karena itu bukan salah dia, bukan salah wanita. Au sa'at hiya fil ikhlal bihi, ya, ataupun dia yang berusaha untuk al-ikhlal, membuat cacat rahimnya atau merusaknya. Fala yuhasibuhallahu ala dzalika, maka Allah tidak akan menghukum, tidak akan menghisab, tidak akan mempermasalahkan itu baginya. Wala yadurru hadzalika, dan tidak akan membahayakan dia ketika dia tidak punya anak. Wala yatanafa dzalika ma'a salahha, dan tidak bertentangan dengan kebaikan sang wanita. Tidak bertentangan. Jadi kalau misalnya sang wanita sudah berusaha, ya, tapi ternyata Allah belum takdirkan, maka bukan salah dia dan nggak layak bagi siapapun untuk mencela dia. Ya, karena itu adalah justru menjadi ujian bagi dia. Ketika dia diuji dengan teman-temannya atau bahkan mungkin adik kelasnya, dengan anak muridnya yang baru nikah, tahu-tahu anaknya sudah banyak. Atau kadang-kadang sakit hati, ya, ada orang yang berzina nggak sengaja, enak-enak, ya, tahu-tahu kok punya anak banyak, ya. Lah kita misalnya yang berusaha, ya, siang dan malam berdoa kepada Allah, berdoa Bu, ya, ternyata Allah belum takdirkan, maka itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bersabar, insyaallah akan mendapatkan pahala. Karena Allah yang mengatakan itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa yakhluqu ma yasha' yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur. Allah yang menciptakan apapun dan siapapun yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u dhukur wa yahabu liman yasha'u inatha. Ya, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur. Allah yang memberikan rezeki berupa anak yang wanita, anak perempuan pada siapapun yang Allah kehendaki. Juga anak laki-laki kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wa yaj'alu man yasha'u 'aqima, dan Allah takdirkan siapapun yang Allah kehendaki, ya, untuk jadi orang yang mandul, tidak punya anak. Itu semuanya dari Allah. Kalau itu dari Allah, lantas mengapa ada orang yang mencela orang yang sudah Allah takdirkan seperti itu? Ya, apalagi dia sudah berusaha dan sebagainya. Justru mungkin keadaan seperti itu, ya, ketika dia bersabar dengan ujian dari Allah yang semacam itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala yang berlipat baginya. Akan tetapi bagi wanita yang mungkin, ya, yang memang Allah takdirkan dia mudah untuk misalnya memiliki anak, untuk hamil,
ya dan sebagainya. Maka ini adalah potensi untuk kita bisa menjadi wanita yang shalihah. Kita lanjutkan lagi. Amma in kanat hiya waludan. Adapun apabila sang wanita tadi itu pada asalnya adalah wanita yang walud, yang penyubur, walakinnah, akan tetapi dia tamna'ul aulad, dia mencegah adanya sang anak, enggak mau punya anak. Wa taqta'ul injab, ya, dan enggak mau punya anak, enggak mau melahirkan lagi. Wa tas'a fi qat'il injab, dan dia berusaha untuk memutus persalinan, enggak mau lagi ngelahirin. Mungkin dia operasi atau lain sebagainya. Fa hada fihi dararun 'alaiha, maka yang seperti ini berbahaya bagi wanita tadi. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tazawwaju al-wadud al-wadud, menikahilah wanita-wanita yang penyayang dan banyak anak. Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah, karena aku akan banyak-banyakan umat nanti di hari kiamat. Akan bangga-banggaan dengan nabi yang lain dengan banyak-banyakan umat. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka untuk berbanyak-banyakan umat nanti di hari kiamat. Maka ketika seorang wanita ya kok berusaha ya memperbanyak anaknya, ya bukan hanya banyak-banyakin anak Bu ya, tapi niatnya adalah mendidik anak tersebut menjadi anak-anak yang salihah. Ya, maka ketika itu ibu turut serta untuk memberikan kebanggaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab ya kadang itu naksir sama seorang wanita itu bukan karena dia cantik, tapi karena sang wanita itu penyubur. Dan tujuannya adalah bikin Rasul sallallahu alaihi wasallam bangga. Falladhi yanbaghi 'alal mar'ah, maka yang sepatutnya dilakukan oleh seorang wanita an tas'a fi wujudil aulad, adalah dia berusaha untuk mewujudkan adanya anak. Ya, dengan cara apa? Mungkin minum herbal tertentu, ya, minum ya pakai, kalau sekarang pakai operasi yang diperbolehkan mungkin masih boleh, ya, dan lain sebagainya. Segala macam usaha untuk kita memiliki anak, apalagi niat kita, ya kita berharap anak kita jadi anak yang shalihah, jadi anak yang saleh, berjihad di jalan Allah, ya, kemudian membanggakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita niatkan agar anak kita menjadi penerus dakwah kita. Maka setiap usaha yang kita lakukan agar kita memiliki anak, semoga Allah tuliskan pahala di situ. Ya, Allah tuliskan pahala di situ. Tabdulus sababa fi dzalika. Dia berusaha untuk mengerahkan segenap kemampuan, segala sebab untuk hal tersebut. Juga fi tarbiyatil aulad, dia berusaha untuk ya mendidik anak-anaknya. Wa tansyi'atil aulad, dan juga menumbuhkan anaknya ya dengan sebaik-baiknya. Wa ri'ayatil aulad, dan mengawasi dan membimbing, membina anak-anak tadi. Wa tahtasibu aidan, dan juga dia berharap an tujada fil mujtama'i, agar ya nanti ada dalam masyarakat itu abnaun salihun, anak-anak yang soleh. Jadi dia berusaha pengen punya anak supaya apa? Supaya dalam sebuah masyarakat nanti ya ada anak-anak yang soleh, orang-orang yang soleh yang akan membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa du'atun muslihun. Ya. Dan ada para dai yang akan menjadi muslih, ya, akan menjadi orang-orang yang mengadakan perbaikan. Dia berharap ya punya anak supaya anaknya jadi orang soleh, berharap supaya anaknya jadi orang yang muslih, jadi dai, ya, jadi ustaz. Tahtasibu dzalika min awwali dukhuliha fi zawaj. Dia berharap itu semuanya berangan-angan dengan anak tersebut, dengan ada yang seperti itu, min awwali dukhuliha fi zawaj, sejak awal dia masuki gerbang pernikahan. Aku tak pengen nikah lah. Kamu kenapa pengen nikah? Aku nikah ya soalnya ya aku cinta sama dia. Aku nikah soalnya aku sudah nggak tahan diajakin sama teman-teman. Beda niatnya. Beda ketika dia nikah, niatnya supaya aku pengen punya anak. Ya, anakku nanti pengen tak didik, tak jadikan hafiz Quran, tak jadikan anak yang begini yang begitu. Ya, nanti anakku tak didik, tak semangati untuk dia berjihad di jalan Allah, bisa membela agama ini, mengcounter orang-orang yang mengadakan kesesatan dalam agama ini.
Makanya seperti itu, dari niat awal sudah seperti itu, insya Allah akan membuahkan pahala. Taqulu bainaha wa bainallah, dia berkata di antaranya dan di antara Allah. La'allallaha yukrimuni, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakanku bi abna'in min a'immatil huda, dengan anak-anak yang merupakan pemimpin-pemimpin dalam hidayah, dalam kebaikan, dalam huda. Min ulama'il muslimin, di antara para ulama kaum muslimin. Min du'atil khair, di antara para penyeru kepada kebaikan. Fayuktabu lahal ajrul 'azim, maka akan dituliskan baginya pahala yang besar. Ala hadhil inayah wal riayah, atas perhatian dan bimbingan dia terhadap anak-anaknya nanti. Ya, makanya kita katakan di sini ya, punya anak banyak tapi juga harus dia bertakwa. Tadi ada syaratnya ya, kita taqain Allah. Harus berusaha bertakwa kepada Allah dan niatnya adalah niat yang benar. Jangan pengen punya anak niatnya cuman pengen panas kupingku, dikatakan mandul, dikatakan ini, aku tak pengen punya anak. Jangan sampai niatnya hanya sebatas itu saja. Ya, aku tak pengen punya anak. Ya, soalnya ya sainganku dia punya anak 5, aku pengen punya anak 10. Bukan semacam itu saja niatnya. Tapi niatnya ya benar-benar untuk Allah. Ya Allah, anakku nanti akan kupersembahkan untuk menjadi ahli ibadah kepadamu. Karena anak adalah tabungan di dunia dan akhirat. Anak adalah tabungan di dunia dan akhirat. Di dunia dia bisa menjadi pendamping kita, partner kita, jadi suka bantu-bantu kita. Kita butuh apa ini sebagainya, kita perintahkan mereka. Ya. Di akhirat nanti mereka bisa menjadi tabungan amal jariah kita. Jadi kita ingatkan lagi, niat kita adalah niat karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu yang Allah berikan kemudahan dan Allah berikan kesehatan, maka bercita-citalah sebaik-baiknya ya agar memiliki anak-anak yang kemudian nanti bisa membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya. Kita tutup dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan kita semuanya untuk menjadi orang-orang yang saleh dan salihah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga memberikan perbaikan untuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah karuniakan kepada kita anak-anak yang saleh dan salihah, dan kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak lupa ingatkan untuk ibu-ibu sekalian, insyaallah pada esok hari ketika kajian kita akan agendakan adanya penggalangan dana untuk saudara-saudara kita korban daripada erupsi Gunung Semeru. Ya, sebenarnya bukan hanya Semeru ya, ada juga saudara-saudara kita di NTB, di Lombok juga yang mereka mengalami musibah kebanjiran. Ya, tapi sepertinya sedang menjadi prioritas. Ini adalah untuk teman-teman kita, saudara kita kaum muslimin yang ada di sana, yang ada di Semeru. Maka kita ingatkan agar ibu-ibu menyiapkan infak terbaiknya untuk kemudian besok bisa kita kumpulkan di masjid kita. Ya, insyaallah akan kita segera salurkan ke mereka-mereka yang bertanggung jawab untuk memberikan bantuan ke korban Gunung Semeru tersebut. Kita juga doakan kepada mereka-mereka yang menjadi korban dalam musibah tersebut, semoga Allah ampuni dosa-dosa mereka dan Allah berikan ketabahan, kesabaran dan pahala yang besar bagi mereka yang ditinggalkan. Kita tutup kajian kita pada malam hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.